Selamat datang di saya Wibu. Kalau Anda Wibu, subscribe ya bos. Kalau Anda bukan Wibu, subscribe juga sih. Pada intinya dukung channel ini dengan like, komen, dan subscribe. Oke bos, kembali lagi di alur cerita manhwa terbaru, yaitu terisekai menjadi bupati di dunia kerajaan sihir. Roland kemarin berhasil bertahan dari serangan Demonic Beast dan ia malah diundang ke kerajaan Wimbledon, tapi Roland tidak mau datang. Ia tetap berada di kota perbatasan untuk membangun kapal yang terbuat dari semen. Dan ya, seperti apa kisah Roland selanjutnya? Kita langsung aja lari, capcus. Cerita diawali dari Wendy yang menemani Nana. Ia senang sekali karena sekarang proses coming age yang akan dilalui oleh Nana. Nana ditenangkan karena proses coming of age tidak ada rasa sakitnya sama sekali. Jika sakit, ayah akan melukai diri ayah supaya Nana bisa menguras habis energi sihir Nana. Jadi tenang saja ya Nana. Wanjir nggak sampai segitunya kali. Lightning dan Roland juga berusaha untuk menyemangati Nana. Nana itu hebat. Ya, jangan takut ya Nana. Melihat itu, Nana tersenyum. Begitu banyak yang mengkhawatirkannya. Ia jadi senang. Ana yang melihat itu jadi ikut senang juga. Ia pun mendekati Nana dan memberi kecupan. Ia mengatakan kalau Nana adalah gadis yang beruntung. Jadi tenang saja dan lewati coming of age dengan santai. Dan ya, hari pun menjadi malam. Ruangan Nana masih ramai ditunggui beberapa orang. Roland sendiri sedang bersama Nightel. Roland bertanya kepada Nightel, sebenarnya si Lightning itu orang dari mana? Yah, kenapa stamina-nya begitu kuat dah? Ia bahkan ceria terus sampai larut malam. Lihatlah orangnya masih berbinar-binar itu, sambil terbang lagi. Kapasitas sihirnya benar-benar besar itu dah. Tapi Nektel merasa ini bukan larut malam, soalnya ia mendengar ayam mulai berkokok. Walah, pendengaranmu tajam sekali ya. Dan benar, ternyata matahari sudah mulai menyinari jendela kamar. Roland pun membuka jendela itu, dan ya, silaumen. Anna dan Wendy jadi ikutan bangun itu dah. Mereka kesilauan. Roland tampak tidak percaya kalau hari telah berlalu. Itu artinya coming of age-nya Nana telah selesai. Walah, semua orang di situ kaget. Hari telah berganti, berarti Nana telah melalui coming of age. Nana pun bangun melihat keributan itu dan hore, 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 hore. Selamat Nana, kau telah melewati coming of age. Selamat Nana, kau telah tubuh kuat. Dan ya, scene pun berpindah. Di kantor Roland. Roland sedang bingung kenapa Nana tidak terjadi apa-apa. Apa benar hari kemarin itu adalah hari coming of age? Ya, Nektel pun membenarkan kalau itu memang harinya Nana. Ia juga bisa melihat kalau kapasitas sihir Nana membesar 2 kali lipat. Walah begitu ya, ucap Roland. Melihat kenyataan ini, Wendy jadi bersemangat. Sekarang ia telah menganggap kalau kota perbatasan adalah gunung suci para penyihir. Ia pun minta izin sama Pak Bupati Roland untuk mengizinkan saudara-saudaranya yang ada di Asosiasi Persatuan Penyihir untuk datang ke kota perbatasan dan menjadikan mereka semua pegawai di sini. Roland sih oke-oke saja karena memang itu niat awalnya, tapi ia masih belum maksimal dalam menyebarkan rumor tentang penyihir itu bukanlah jelmaan demon, melainkan jelmaan malaikat. Ya, para penduduk kota perbatasan sih sudah mulai terbiasa dengan penyihir, tapi masih ada gereja suci dan kerajaan-kerajaan yang tidak setuju dengan adanya penyihir. Mendengar itu, Wendy langsung bersujud. Ia mengatakan kalau dirinya akan tetap berada di sisi Roland Wimbledon. Ia ingin Pangeran Roland menjadi Raja Grayscale Wimbledon selanjutnya. Dan tolonglah Pangeran, bangun image positif terkait penyihir. Ia akan dengan sekuat tenaga membantu Pangeran Roland mencapai misinya. Dan oke, aku berterima kasih kepadamu, Wendy.
Karena menciptakan negeri tanpa diskriminasi adalah tujuan utamaku sekarang dan ya, scene pun berpindah. Hari ini kapal buatan Roland yang terbuat dari semen itu ya, sudah jadi itu. Van yang memimpin pasukan benteng ditugaskan untuk mengoperasikan kapal. Ia malah jadi bingung, kapalnya besar banget dah. Yah, teman Van malah bersemangat. Ia ingin keliling dunia dengan kapal itu. Kapal ini benar-benar hebat konstruksinya dan semuanya terbuat dari semen dan besi. Dan ini juga sangat solid. Ini sangat luar biasa. Ketahanannya sangat oke. Powernya juga pasti sangat luar biasa hebat. Tapi teman-teman VAR yang lain merasa ragu dengan kapal ini. Apa kapal semen ini benar-benar bisa mengarungi samudra? Dahlah, nggak usah ngomong yang aneh-aneh. Paling kalian takut kan mengendarai kapal ini. Biar aku saja yang mengoperasikannya. Dahlah, cuk, berhenti berkhayal. Tugasmu adalah latihan menggunakan meriam. Nanti pangeran mengira kita malas-malasan. Tenang saja, bos. Aku sudah menguasai meriam itu. Itu gampang, bos. Yang jadi masalah sekarang adalah tetap menjaga agar ralas meriam tetap bersih. Itu cukup sulit di tengah badai salju seperti ini. Tapi mereka semua merasa curiga dengan semua latihan ini. Apa mereka sedang dipersiapkan untuk perang? Jika memang nanti ada perang, apa kita akan ikut? Walah, Van sedikit berpikir ke situ. Apa benar ya setelah musim dingin ini berakhir, apakah akan ada perang lagi? Wadidaw, kalau itu terjadi bahaya ini mah. Kemudian Van merasakan ada yang datang. Ternyata Roland dan Carter datang. Iron X juga ada di situ ya. Iron X menyuruh tim meriam untuk latihan. Ya, mereka disuruh latihan menembak ke arah itu ya, ke arah area latihan. Dan oke, Van dan teman-temannya langsung gercep. Carter dan Roland merasa senang. Akhirnya pasukan meriam telah siap untuk menggunakan meriam dengan baik. Mereka adalah tim yang kemudian akan menempati Little Town. Yah, kapal beton itu namanya adalah Little Town. Itu nama yang bagus kan, Carter? Ucap Roland. Raymond merasa takjub dengan para pengrajin yang gercep membangun kapal ini. Ya, cuman dalam waktu 2 minggu kapalnya sudah beres seperti ini. Ya, ada baraknya lagi untuk menyimpan meriam. Bener-bener top dah para pengrajin di kota perbatasan. Apalagi Nona Wendy sudah mulai terbiasa dengan sihir anginnya untuk menggerakkan kapal Little Town. Bener-bener top dah, semuanya sudah beres. Sekarang tinggal mengoperasikannya. Dan oke, Carter, sekarang kau akan menjadi kapten kapal. Ya, kapten kapal dari itu ya, Little Town. Kau harus menjadi kapten kapal Little Town. Sekarang juga, Carter. Waduh, aku belum pernah menaiki kapal, pangeran. Walah, gitu ya. Ya usahlah, gak usah dipikirin. Selama kau pandai memerintah kru kapal, maka kau akan dijadikan kaptennya. Dan kemudian, tung, meriam ditembakkan dan duar. Wanjir, malah sinematik di belakang ledakan. Waduh, waduh, waduh. Dan ya, scene pun berpindah. Saat ini, Lightning ditugaskan untuk menjadi navigator kapal. Ia berdiri di atas kapal. Taigu Pine akan menjadi juru mundinya dan Carter tetap menjadi seorang kapten kapal Little Town. Lake mengatakan kepada Kapten Carter kalau ia telah berpengalaman menjadi navigator. Jadi, tenang aja Kapten, aku akan membantumu sebisaku. Tapi Lightning sedikit bingung dengan layarnya. Ini bukan layar dari kain, tapi ini layar dari kulit sapi, dari kulit domba. Walah, ini malah dari kulit serigala demonic beast kemarin, wadidaw. Kenapa malah jadi layar kapal dah? Wah, sepertinya pangeran sedang menghemat biaya. Waduh dah, malahan jadi seperti ini dadah. Butuh angin kencang ini untuk menggerakkannya. Kemudian kapal Littleton mulai berlayar di sungai Red River. Carter menyuruh Brian untuk memutar jurumundinya ke arah kanan. Putar bos, putar-putar. Kapten, kita mau kemana? Tanya Lightning.
Saya cuman mau belok, apa bisa? Wanjir cuman mau belok. Ini bukan main-main, Kapten. Tapi si Brian bingung. Ke kanan itu kemana, bos? Apa seperti ini? Walah, itu ke kiri. Wanjir dah, nggak ada yang pengalaman di sini. Protes Lightning. Begini cara putarnya ke kanan, kau harus memutarnya ke kiri, jadi kapalnya akan berbelok ke kanan. Wadidaw, Lightning langsung ambil alih kemudi dah. Soalnya nggak ada yang paham pengemudi kapal. Oke siap dah bisa belok itu. Lightning merasa takjub karena kapal ini ringan sekali dan bisa bermanuver dengan cepat. Ini berbeda dengan kapal yang pernah ia. Kemudian Wendy telah bersiap di atas balkon. Ia disuruh Lightning untuk memakai sihir anginnya. Dan oke siap bos, ini adalah tugas pertama dari Pangeran Roland. Ia tidak boleh mengecewakan Pangeran Roland. Ya, sebagai pelayan calon raja, ia ingin berguna untuk Pangeran Roland. Ya, sebelumnya ia sudah berlatih mengeringkan jemuran. Sekarang ia akan berjuang untuk menggunakan anginnya lebih besar lagi. Dan oke langsung digas. Wendy langsung memunculkan sihir anginnya dan wush. Angin berhembus menabrak layar kapal dan kapal mulai bergerak dengan cepat. Wah, ini bergerak lebih cepat. Carter dan Lightning jadi senang. Tugui juga jadi takjub. Pangeran keempat benar-benar luar biasa ya. Ia akan mengubah dunia dengan semua pemikirannya ini. Wah, gile bener Pangeran Roland. Dan ya, kapal Littleton pun berlayar dengan sempurna. Percobaan pertama berhasil dengan sukses. Tugui mengucapkan selamat kepada Brian karena telah mengemudikan kapal dengan baik. Ya, semua ini berkat Nona Lightning yang mengajarinya tadi. Walah begitu ya. Di sisi Wendy, terlihat dirinya mulai pucat. Wendy merasa kapasitas sihirnya berkurang drastis. Lightning yang melihat itu jadi khawatir. Dan ya, si Wendy malah mau pingsan itu udah ada bahaya itu. Waduh, Nona Wendy malah mau pingsan, Kapten. Segera berhenti. Ia malah jatuh pingsan itu. Waduh, waduh, waduh. Kau kenapa, Wendy? Apa kau baik-baik saja? Kenapa tubuhmu dingin sekali ini? Wanjir, Brian jadi bingung. Harus ngapain ini dah? Tugui menyuruh Wendy untuk istirahat saja. Dan Lightning disuruh Carter untuk mengantar Wendy ke tempat Nona Nana. Dan duar. Wadidaw, malah nabrak batu kapalnya itu dadah. Bener-bener gaswat dadah. Gagal dah. Malahan nabrak batu besar lagi. Waduh, jadi gimana ini dah? Carter pun menyuruh semuanya untuk tenang. Pertama, antar Wendy ke Nona Nana dan yang lain tetap di kapal. Kita akan menepikan kapal Littleton ini. Dan oke, Wendy langsung dibawa Lightning pergi ke tempat Nona Nana untuk disembuhkan gitu ya. Dan Carter merasa percobaan ini gagal, masih banyak yang harus dibenahi. Wah, sepertinya cukup sulit juga yang menjadi kapten kapal. Dan Mokirasen pun berpindah di suatu kota yang entah ada di mana itu ya, nggak tahu saya. Yang jelas di situ ada kereta kuda dan di dalam kereta kuda itu ada gadis yang sedang dipukuli, dicambuk itu dah. Waduh, ya dicambuk oleh seorang pria. Pria itu adalah utusan dari gereja suci. Sepertinya gadis-gadis ini sedang dibawa ke gereja suci. Waduh, si kusir tampak kasihan sama gadis-gadis ini. Kemudian si pria menyuruh si kusir untuk cepat, tambah kecepatannya lagi. Dan oke, langsung digas. Pegangan Tuan White. Di musim dingin ini kita kekurangan gadis untuk kita serahkan ke gereja suci. Ya, karena penyerangan demonik bis, pekerjaan ini menjadi sulit dah. Apalagi musim dingin ini, para penyihir kekuatannya jadi tambah meningkat. Susah dah nyari penyihir yang sembunyi. Waduh, begitu ya Tuan White. Iya, ini akan jadi semakin sulit. Aku tidak menyangka gadis-gadis itu adalah jelmaan dari demon. Ya, demon-demon itu memang harus segera dibawa ke gereja suci untuk segera disucikan supaya mereka
tidak lagi menjadi seorang penyihir. Tanah suci ini tidak boleh diinjak oleh makhluk terkutuk seperti mereka. Wanjir dah, malahan dikatain makhluk terkutuk. Kemudian tujuan mereka telah sampai. Sebelum dibawa ke gereja suci, para gadis itu akan ditambung dulu di rumah bangsawan. Dan disinilah mimpi buruk para gadis penyihir dimulai, karena mereka akan menjadi lonte. Mereka dipaksa ngelonte sama bangsawan-bangsawan biadab ini. Wanjir, si kusir bener-bener gede ini dadah. Ada ya manusia bisa sekejam itu. Sayangnya, ia tidak bisa berbuat apa-apa untuk menolong para gadis-gadis itu. Mereka kan jelmaan demon ya, jadi pantas untuk mendapatkannya. Wadidaw malahan. Kemudian di gereja suci, tempatnya di area penjara kerajaan Hermes, ada Archbishop Maini yang datang ke suatu penjara gitu ya. Ia menegur si satpam yang ngantuk. Kau harus bekerja dengan baik satpam. Dan oke siap bos. Kemudian Maini berjalan menyusuri tangga ke bawah. Ini adalah tempat rahasia yang tidak boleh orang sembarangan datang ke sini. Ini adalah tempat yang sangat-sangat rahasia. Dan disinilah tempat itu berada. Sebuah penjara besar yang dijaga oleh kesatria penghakiman. Ia mau memasuki pintu penjara itu. Dan Maini pun memasuki itu dengan santainya. Ia minta kepada penjaga untuk diantarkan ke ruangan Sikles. Dan ya, penjaga itu pun mengantarnya. Ya, di sini penjaranya sangat membingungkan sekali. Soalnya dibuat seperti labirin. Ini berguna untuk membingungkan para penyusup yang mau masuk ke sini dan juga untuk membingungkan para narapidana yang mau kabur. Dan labirin ini yang hafal hanyalah para penjaga yang ada di sini. Maini sendiri tidak hafal, jadi ia minta diantar. Kemudian Maini sampai di penjara yang ia inginkan. Ia pun memasuki penjara itu, ya dengan banyak pintu di situ ya. Walah, 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 malah banyak orang yang dipenjara di situ. Ia pun sampai di salah satu kamar penjara itu. Ya, pintu itu pun dibuka oleh si penjaga dan ia disuruh berjaga di luar. Maini pun menemui orang yang ada di penjara itu dan ternyata orang itu adalah Raja Wimbledon ketiga. Wanjir, itu rajanya belum modar cuk-cuk. Ternyata memang benar gereja suci yang membuat siasat ini. Raja Wimbledon bertanya, sampai kapan aku ada di penjara ini ya? Sudah 1 tahun aku terkurung di sini. Sebenarnya, apa mau kalian, ha? Aku sampai sekarang tidak mendapatkan informasi apapun. Cepat katakan apa yang terjadi. Aku harap kau tidak memberitahuku tentang kejatuhan kerajaanku, karena anak-anakku akan menghukum kalian semua. Walah, malahan diancam, anak pertamamu malah sudah modar bos. Ia telah dikill oleh Timothy dan sekarang Timothy telah menjadi Raja Wimbledon yang baru. Putrimu sekarang membuat kerajaan baru, yaitu kerajaan Clearwater. Dan ia menyatakan perang dengan Raja Timothy dan putra kelima serta putra keempatmu belum ada kabar sama sekali. Sepertinya mereka telah kalah dilawan oleh Demonic Beast. Mereka tidak ada kabar apapun, artinya selama musim dingin ini mereka kalah melawan Demonic Beast. Wanjir, Raja Wimbledon panik. Apa yang kalian lakukan kepada anak-anakku, wah? Cuman perebutan tahta doang, bos. Mereka hanya orang-orang bodoh yang serakah akan kekuasaan. Jadi, kerajaanmu perlahan-lahan akan hancur. Wanjir, bangke bener. Kalau aku tahu dari awal kalau kalian hanyalah demon yang berkedok menjadi bintang suci, aku pasti akan membumi hanguskan kerajaan Hermes. Dasar bajing loncat. Kalau bukan karena hari peribadatan, aku pasti tidak akan ketangkap semudah itu. Yah, kau tenang saja Raja Wimbledon, kita tidak akan mengkilmu. Kau akan kami beri makan 3 kali sehari sampai kau menyaksikan semua keturunanmu modar tanpa sisa. Wanjir, aku akan mengutuk kalian semua gereja bangke. Yah, kenapa kalian semua berbuat sampai seperti ini ya? Yah, emang tujuan kami adalah menyingkirkan semua kerajaan di benua ini. 4 kerajaan itu yaitu Dawn, Wolfheart,
Grey Castle, dan Everwater, semuanya akan kami hancurkan dari tanah ini. Yah, tidak hanya kerajaanmu bodoh, kami juga akan menghancurkan 3 kerajaan yang lainnya. Semuanya harus tunduk dalam satu komando. Yah, harus tunduk kepada Gereja Suci. Gereja Suci adalah pusat pemerintahan dan satu-satunya kerajaan di benua ini. Kau harus melihat itu terwujud, Grey Castle Wimbledon. Semua perbuatanmu suatu saat akan terbongkar. Kebohongan Raja Suci akan terlihat kepada semua penduduk benua. Walah walah walah, mimpilah selagi kau bisa mimpi, Raja bodoh. Kau hanya tinggal menunggu waktu untuk melihat kerajaan Gereja Suci menjadi penguasa dunia. Wanjir malahan. Dan ya, Raja pun KO. Ia malah pingsan ya, ia malah tidak merespon itu, wadidaw. Main nih tampak kecewa, ya sedang diajak ngobrol malah KO. Gimana sih dah? Dan ya, Maini pun pergi dari penjara itu. Ia sangat kecewa dengan si Wimbledon itu ya, diajak ngobrol malah pingsan, wadidaw. Dan ya, karena Maini pergi, chapter ini jadinya bersambung. Walah walah walah, malah bersambung. Oke kawan-kawan semuanya, terima kasih sudah mau menonton saya Wibu. Kalau Anda Wibu, subscribe ya bos. Kalau Anda bukan Wibu, subscribe juga sih. Pada intinya dukung channel ini dengan like, komen, dan subscribe. Siap bos, terima kasih. Salam cus.